Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anacia dengan NPM 2451128 akan membuka sesi presentasi pada materi kali ini, yaitu kode etik mediator. Maka nama saya Stefaniko dengan NPM 2451117 dan saya akan menjelaskan mengenai struktur organ penegakan disiplin dan kode etik profesi mediator hukum di Indonesia. Umumnya, ini melibatkan pembentukan badan atau majelis kehormatan yang bertugas mengawasi dan menegakkan kode etik profesi mediator. Nah, badan-badan ini berfungsi untuk memastikan bahwa mediator menjalankan tugasnya sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Umumnya, terdapat 3 badan. Yang pertama adalah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS-SJK. LAPS-SJK adalah lembaga khusus yang menangani sengketa di sektor keuangan, seperti perbankan, asuransi, dan investasi. Untuk LAPS-SJK ini, mereka memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Rapat Umum Anggota atau RUA, yaitu badan tertinggi yang menetapkan kebijakan umum dan strategis lembaga. Kemudian, Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kinerja pengurus. Kemudian, terdapat pengurus, yaitu melaksanakan operasional harian lembaga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUA. Selain itu, dalam organisasi LAPS-SJK ini, terdapat pula jabatan-jabatan fungsional atau non-struktural yang terdiri dari komite etik, yaitu bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan kode etik terhadap mediator dan arbiter LAPS-SJK. Komite ini memiliki wewenang untuk menyelenggarakan sidang etik dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik. Kemudian juga terdapat mediator dan arbiter, yaitu profesional yang terdaftar dan berwenang menangani proses mediasi dan arbitrase di bawah naungan LAPS-SJK. Kedua, terdapat Pusat Mediasi Nasional atau PMN. PMN adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan dan pelatihan mediator di Indonesia. Mereka juga punya peraturan yang disebut dengan kode etik mediator yang harus diikuti oleh semua mediator yang terdaftar di dalam organisasi tersebut. Dan jika ada mediator yang melanggar, maka akan ada majelis kehormatan yang akan menindaklanjutinya. Untuk struktur organisasi PMN sendiri, itu terdiri dari majelis kehormatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan kode etik mediator. Majelis ini dibentuk juga untuk memeriksa dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik oleh mediator yang terdaftar di PMN. Yang ketiga, terdapat Mediator Masyarakat Indonesia atau MMI. MMI bertujuan untuk membangun standar tinggi dalam dunia mediasi. Seperti PMN, MMI juga punya aturan kode etik mediator dan ada Dewan Kehormatan yang bertugas untuk menegakkannya. MMI memiliki struktur organisasi yang mencakup Dewan Pengurus, yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kode etik mediator, menerima dan memeriksa pengaduan, serta menjatuhkan sanksi terhadap mediator yang melanggar kode etik. Kemudian terdapat juga pengurus harian, yaitu melaksanakan operasional harian organisasi dan memastikan bahwa mediator yang terdaftar memenuhi kualitas atau memenuhi kode etik yang berlaku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melitia Jalinio dengan NPM 2451024. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk sanksi apa saja yang akan diterima seorang mediator ketika melanggar kode etik. Nah, yang pertama yaitu ada peringatan lisan. Peringatan lisan ini terjadi jika mediator melakukan pelanggaran kecil, contohnya seperti keterlambatan dalam proses mediasi. Lalu yang kedua itu ada peringatan tertulis. Ini terjadi jika mediator tidak bertindak profesional atau mengabaikan prosedur yang telah diterapkan. Lalu yang ketiga ada pembekuan status sebagai mediator. Ini terjadi jika mediator melanggar aturan yang serius, contohnya seperti tidak menjaga netralitas atau melanggar kerahasiaan data nasabah. Nah, yang keempat yaitu ada pencabutan status sebagai mediator. Hal ini terjadi jika mediator melakukan pelanggaran berat, contohnya menerima suap atau menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Nah, pelanggaran kode etik mediator di Indonesia sendiri ini biasa ditangani oleh beberapa pihak. Yang salah satunya itu ada PMPI. PMPI ini Perkumpulan Mediator Profesional Indonesia. Lalu ada BSNM, Badan Sertifikasi Nasional Mediator. Lalu ada Mahkamah Agung, dan masih banyak lembaga-lembaga lainnya. Nama saya Flora Ulam Kartika dengan NPM 2451014 dan saya akan menjelaskan ketentuan kode etik mengenai mekanisme penegakan disiplin profesi mediator. Jadi dalam profesi mediator, penegakan disiplin diatur melalui kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi terkait. Salah satunya itu Mediator Masyarakat Indonesia atau singkatannya MMI. MMI ini telah menetapkan mekanisme penegakan disiplin sebagai berikut.
Yang pertama ada kode etik sebagai pedoman utama. Kode etik mediator masyarakat Indonesia berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi mediator. Setiap anggota MMI wajib mematuhi kode etik dan ketentuan yang ditetapkan oleh MMI serta Dewan Kehormatan. Lalu yang kedua ada pengawasan oleh Dewan Kehormatan. Pelaksanaan kode etik diawasi oleh Dewan Kehormatan yang bertanggung jawab menegakkan disiplin dan menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota MMI. Lalu yang ketiga ada proses penanganan pelanggaran. Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik mencakup pengawasan oleh Dewan Kehormatan yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebelum memulai materi, perkenalkan kembali saya Anatsya dengan NPM 2451128. Memasuki materi selanjutnya yaitu simulasi kasus. Simulasi kasus di sini yang akan saya bawakan yaitu sengketa antara bisnis. Bapak Adi dan Bapak Budi adalah dua rekan bisnis yang memiliki usaha restoran bersama. Setelah menjalankan bisnis selama 5 tahun, mereka mulai mengalami perselisihan terkait pembagian keuntungan dan pengelolaan operasional. Bapak Budi merasa bahwa Bapak Adi mengambil keputusan sepihak tanpa berdiskusi dengannya. Sementara Adi mengklaim bahwa Budi tidak aktif dalam operasional bisnis. Situasi inilah yang menyebabkan ketegangan dan mereka sepakat untuk menggunakan jasa seorang mediator, Ibu Sinta, untuk menyelesaikan masalah mereka melalui mediasi. Pelanggaran kode etik yang kerap sekali terjadi yaitu pertama, pelanggaran prinsip netralitas. Mediator Sinta ternyata lebih mengenal Bapak Adi karena bekerja sama dalam acara bisnis sebelumnya. Selama sesi mediasi, ia lebih banyak mendukung argumen Adi dan bahkan memberi saran yang menguntungkan pihak Adi. Padahal, apabila merujuk pada buku kode etik profesi mediator yang disusun oleh Perkumpulan Konsultan Mediasi Bersertifikat Indonesia tahun 2023, menyatakan bahwa pada pasal 1 ayat 1 mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan imparsial, yaitu mediator yang membantu para pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian dalam bentuk suatu kesepakatan secara sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan. Kemudian, kecenderungan pelanggaran prinsip kedua yaitu prinsip kerahasiaan. Saat berbicara dengan Adi secara pribadi di luar sesi resmi, mediator Sinta tanpa sadar mengungkapkan informasi bahwa Budi sebenarnya tidak ingin keluar dari bisnis, tetapi hanya menginginkan bagian keuntungan yang lebih besar. Perbuatan tersebut melanggar pasal 16 ayat kedua yaitu dalam pertemuan terpisah, mediator tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi dan atau dokumen apapun yang telah ia terima dari salah satu pihak kepada pihak lainnya kecuali diminta untuk menyampaikannya. Karena melihat bahwa perundingan tidak kunjung selesai, mediator tersebut mulai mendesak kedua belah pihak agar segera menandatangani kesepakatan yang telah dirancangnya sendiri. Mengingat kembali pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa suatu kesepakatan harus secara sukarela. Dan juga pada bab kedua, kewajiban mediator pasal 5 ayat ke-5 menyatakan bahwa mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan. Sebagai konsekuensi, Dewan Kehormatan memberikan sanksi berikut. Pertama, peringatan tertulis agar mediator lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Kedua, pembekuan lisensi mediator selama 6 bulan untuk memberikan efek jera. Dan ketiga, yaitu kewajiban untuk mengikuti pelatihan ulang tentang kode etik mediator sebelum dapat kembali berpraktik. Perkenalkan, nama saya Derika Tanting dari NPM 2451025. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan mekanisme penegakan kode etik mediator. Kelebihan pertama yaitu menjaga kredibilitas. Kepercayaan publik bergantung pada profesionalisme dan integritas mediator. Dengan penegakan kode etik, mediator yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi, sehingga hanya mediator yang kompeten dan beretika yang dapat berpraktik. Kelebihan kedua yaitu memberikan kepastian hukum. Aturan dalam kode etik dan penegakannya memberi pedoman yang jelas bagi mediator dalam menjalankan tugasnya. Jika ada pelanggaran, sanksinya juga sudah ditentukan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi mediator dan pihak dalam sengketa. Yang ketiga yaitu mencegah penyalahgunaan wewenang. Mediator memiliki pengaruh yang besar dalam mediasi, sehingga perlu diawasi agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Penegakan kode etik berfungsi sebagai kontrol untuk mencegah hal ini. Jika ada yang menerima suap, mekanisme pengaduan dapat diaktifkan untuk investigasi. Kemudian kekurangannya, yang pertama yaitu sulitnya pembuktian pelanggaran etika. Karena mediasi bersifat tertutup dan rahasia, pelanggaran etika sulit dibuktikan. Misalnya jika mediator dituduh berpihak pada salah satu pihak, sulit untuk dibuktikan karena tidak ada rekaman atau saksi independen. Kekurangan yang kedua yaitu kurangnya pengawasan dan sanksi yang kurang efektif. Kurangnya pengawasan dan sanksi yang ringan ini membuat pelanggar kode etik tetap bisa berpraktik tanpa konsekuensi yang serius. Misalnya, jika mediator menerima suap namun hanya mendapat teguran, pelanggaran serupa bisa terulang. Kemudian yang ketiga yaitu potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak puas. Tidak semua laporan terhadap mediator didasarkan pada pelanggaran kode etik. Kadang, pihak yang kecewa dengan hasil mediasi melaporkan mediator meskipun ia telah bersikap profesional dan netral. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.